الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا رحمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah. Sebab kita harus senantiasa sebagai makhluknya Allah mengucapkan rasa syukur memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya dalam hidup kita, karena Allah juga memberikan nikmat-nikmat yang tidak terukur oleh kita, yang tidak akan pernah bisa dihitung. Maka ketika berpikir juga jangan hitung-hitungan, walaupun belajar dulu ya, jadi menghitung pikir itu supaya kita istiqomah dulu. Kalau sudah, nantinya akan terbiasa dan sudah tidak lagi menghitung pikir. Alhamdulillah, kita disehatkan oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis zikir seperti ini. Alhamdulillah, kita diberikan keluangan waktu dan keterangan dalam majelis, ya. Walaupun saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak ini orang-orang sibuk, ya. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada urusan keluarga, urusan bisnis, urusan tetangga, semuanya cari. Ya, alhamdulillah diberikan keluasan hati oleh Allah. Ya, ini pertanda insya Allah Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Ya. Maka jadilah orang-orang yang mengamalkan ilmu supaya berdampak ilmunya, hasil ngaji, review ngaji itu berdampak. Ya. Jadi dampaknya apa? Lisan kita makin terjaga, laku lampah kita makin terjaga, ya, hukum-hukum Allah semakin dilaksanakan, perintah Allah semakin semangat juga dilaksanakan, larangan Allah semakin semangat kita jauhi, ya. Jadi buktikan ahli mencari ilmu itu adalah orang-orang yang hidupnya berubah, ya. Walaupun sedikit terus harus berubah. Usahakan berubah. Dan setiap orang punya kelemahan masing-masing, ya. Dan kelemahan itulah yang harus dikonsentrasi kita mengubah. Makanya Nabi banyak yang hadisnya itu tentang amal-amal terbaik. Hadisnya sama, awalnya itu adalah amal baik, amal yang paling dicintai Allah. Tapi bukan cuma satu, banyak awalnya itu adalah amal yang paling dicintai Allah, amal terbaik. Ternyata setelah diselusuri itu tergantung orang yang nanyanya itu apa kendala dia atau kelemahannya.
Ketika orang ada yang kerjaannya marah-marah, kemudian nanya kepada Nabi, amalan apa yang paling dicintai Allah? Jawaban Nabi apa? Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Ternyata kelemahan dia itu marah, ya. Ada tara sholat jamaah. Jawaban Nabi naon? Sholat jamaah. Amalan terbaiknya itu. Aya tara bakti ke orang tua. Amalan terbaiknya apa? Ternyata berbakti pada orang tua, bahkan jihad pun gak diizinkan, itu udah bakti aja pada ibumu gitu. Ternyata kelemahan dia jihadnya semangat, ya. Tapi ke orang tua gak bakti. Maka Nabi ini kan kepada orang tuanya. Ada orang yang malas nyari ilmu, berarti amalan terbaiknya adalah nyari ilmu. Nah, makanya di sini bisa disimpulkan bahwa amalan terbaik itu adalah amalan yang paling berat bagi dirinya, gitu. Ya, orang anu pelit, amalan paling beratnya apa? Sedekah. Maka amalan yang paling dicintai Allahnya adalah sedekah. Ya, gitu. Orang anu sarewai, amalan terbaiknya adalah bangun malam tahajud. Gak sare. Ya, jadi amalan yang terberat itu adalah amalan terbaik. Ya, gitu. Nah, setiap orang kan beda-beda tuh kendalanya. Sholat jamaah bagi seseorang gampang mah. Berarti udah itu istiqomah kan. Apa nih yang berat? Ada orang yang susahnya adalah jaga lisan, ya, gitu. Gawena gibah, gawena menghina, gawenya fitnah, maka amalan terberatnya adalah menjaga lisan, kayak gitu, ya. Jadi begitu. Jadi coba cek diri kita, kelemahan kita apa, ya, yang sering kita lakukan dan itu adalah maksiat kepada Allah, maka itulah amalan terbaik yang dicintai Allah. Bukan yang lainnya, bukan berarti yang lainnya itu tidak dicintai Allah, tapi yang ini lebih gitu. Karena itu kan lebih harus perjuangan. Ya, orang anu gawena tuluh kan subuh ieu berat. Maka subuh ini adalah bangun subuh, sholat jamaah subuh adalah amal terbaik begitu. Bagi yang udah biasa aja. Gitu ya. Anu gawena dahar berarti amalan terbaiknya apa? Puasa. Dahar. Kan puasa berat. Aing bagi utara dahar mah. Ada tuh puasa di jarang dahar. Kan biasa aja. Biasa. Ya. Gitu. Bagi anu epesan namanya teu kuat dibully gitu. Itu amalan terbaiknya adalah banyak bergaul. Karena begitu, orang muslim itu yang bergaul kemudian dia mendapat gangguan dari lingkungan sekitarnya itu lebih baik daripada seorang muslim yang menyendiri tanpa diganggu orang. Lebih baik karena ada di situnya ada pelatihan sabar. Nah itu ya, jadi setiap orang beda-beda tuh. Amalan terbaiknya adalah amalan yang paling berat, yang sekarang sering dilanggar gitu. Ya, silakan masing-masing kita berjuang untuk menjadikan amalan-amalan itu kita lakukan. Ya. Kalau ini ngaji kayak gini udah biasa nih, bukan yang berat lagi bagi kita. Bagi orang ini berat. Bagi orang lain yang belum terbiasa duduk di sini sampai jam 6:30 sampai jam 7, bahkan sampai jam 8 kemarin. Sampai jam berapa? Jam 8. Jam 9. Ya. Itu enggak biasa, itu berat sekali. Itu amalan terbaiknya berarti ini. Nyari ilmu kita udah biasa duduk santai, tenang. Bagi orang diuk 5 menit asa diuk dina paku dalam gasahan berarti amalan terbaiknya gitu. Ya, silakan cari kelemahan apa di dalam diri kita, ya, gitu. Yang sekarang mungkin para istri
yang sering banyak durhaka pada suaminya, itu kelemahan. Berarti usahakan hari ini jaga sikap, jaga lisan. Ya, sikap suami yang cuek, yang meninggikan suara, berarti tugasnya adalah merendahkan suara. Itu amalan terbaiknya para istri. Yang hari ini para istri cuek, misalnya ketika datang suami, datang ceritanya disambut, nawan gitu. Nah, itu berarti kelemahannya. Sekarang coba perbaiki, berat. Kan sesuatu yang belum biasa tuh berat. Coba istri tadi cuek, orang datang nyumput, gitu kan? Orang oke. Pokoknya beda nawe. Pas suatu hari jujur nyambut kan aneh. Jadi pasti aneh. Karena amalan berat bakalan aneh bagi orang. Kan aneh gitu ya. Gitu. Yang suami yang kasar pada istrinya, misalnya, yang sering membentak istrinya juga, itu kan kelemahannya. Ya. Karena yang terbaik suami itu adalah yang menyayangi istrinya. Gitu ya, lemah lembut pada istrinya. Bahkan saking harus lemah lembutnya, maka seorang suami itu di hadapan istrinya harus seperti anak kecil. Anak kecil ke ibunya. Harus lebay. Makanya para istri harus melakukan suami itu kayak anak. Jadi istilahnya orok gede suami itu. Tapi ketika suami itu keluar, dia akan menjadi pemimpin yang sejati. Jadi ketika keluar dia itu pemimpin. Ketika di rumah sikapnya ya tetap dia itu pemimpin dalam rumah. Makanya jangan suami itu di rumah itu diabaikan, walaupun semuanya bisa dilakukan oleh suami. Kan nyencai lokal itu tidak, suami itu bisa. Peragi nyontek itu tinggal celup kasih kocek seruput beres sebenarnya mah. Tapi ketika suami itulah adabnya seorang istri, ditanya mau minum apa. Makanya jangan heran suami yang resep ke restoran daripada ke imam. Sabungan ke restoran ditanya menu naon. Kan di rumah juga apa bedanya? Air putih atau air keruh gitu tawaran. Air keruh kecil hujan. Air keruh gitu kan. Air manis pada naonlah gitu kan. Mau makan dulu, mau sarapan dulu, mau minum dulu, kan indah. Coba aja lakukan kalau yang belum ya. Gitu. Itu pasti berat bagi yang belum biasa. Ya, gitu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi muslim mukmin yang terbaik ya. Baik, kemarin kita sudah sampai iftitah versi pertama, insyaallah sudah khatam ya. Sampai wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin ada ini ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Coba kita murojaah dari takbiratul ihram ya. Sama-sama ya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan
aku takjub pada doa ini karena doa ini membuka pintu langit, ya. Karena ini pernyataan tauhid yang lengkap, ya. Jadi pernyataan atau istilahnya deklarasi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di dalam salat pakai itu. Iftitah. Ada yang lain? Enggak. Atau itu pun enggak dipakai. Ya, karena banyak versi sebenarnya di dalam iftitah. Kalau yang versi lainnya kalau memang enggak dipakai ya kita enggak akan bahas, ya. Ada juga yang apa? Nah, itu kalau yang belum hafal kan harus menghafalkan dulu, ya. Versi kedua kan yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, yang itu. Ada yang pakai? Hah? Jarang, ya. Itu biasanya dipakai oleh saudara-saudara kita yang lain. Padahal semuanya ada dalilnya. Dalilnya ada. Ya bahkan itu pun 2 hadis digabungkan, ya. Yang tadi juga 2 hadis digabungkan, ya. Yang ini juga yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina, itu 2 hadis juga digabungkan, ya, dipakai. Tapi kalau tidak dipakai ya kita nggak akan bahas, ya. Karena harus menghafalin lagi. Ibu bapak kan kalau untuk menghafal juga waktunya sibuk banget, gitu. Mending kita fokus kepada yang udah hafal aja. Berarti iftitah kita sampai situ aja karena semua pakai yang awal, ya. Pakai yang awal, ya. Ya udah berarti gitu. Padahal versinya ada 12 gitu, ya, 12. Tapi ya kita satu aja itu. Tapi nanti insya Allah ketika ada waktu, ya, ketika udah hatam ini kita boleh yang itu. Karena kan ada juga yang sangat pendek, ya. Sangat pendek juga ada. Yang subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka semua itu juga pendek, ya. Kita. Nah, berarti setelah iftitah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita bahas dulu dari yang pertama adalah ta'awudz, ya. Ya, Fatihah kan ada ta'awudz itu. Yaitu walaupun bukan bagian dari surah Al-Fatihah, ya. Jadi ta'awudz itu bukan bagian dari surah, ya, tetapi disunahkan ketika membaca ta'awudz. Maksudnya membaca Al-Fatihah itu ta'awudz, membaca Quran juga ta'awudz dulu, ya, kayak gitu. Jadi ini kita bahas dari situ. Ta'awudz, ya. Ta'awudz atau isti'adzah adalah apa? Memohon perlindungan kepada Allah dari semua yang melalaikan kita dari penghambaan diri kepada Allah, ya. Jadi apalagi ketika membaca Al-Quran, karena Al-Fatihah ini bagian dari Al-Quran. Dalilnya ya sebenarnya di dalam Quran kan ada tuh, fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, gitu. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu itu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya, dari setan yang dirajam. Jadi berarti yang sering mengganggu baca Quran itu setan. Si setan ini nih. Makanya si setan ini harus kita hilangkan. Dan juga memberikan pengertian bahwa setan itu memang nggak usah dilawan karena nggak ketahuan oleh kita. Iblis, setan, jin dari golongan jin, setan dari golongan jin itu kan nggak kelihatan, maka nggak ada untuk dilawan. Tapi serahkan pada Allah, ya. Jadi yang gaib-gaib itu jangan iseng dilawan, apalagi dicari. Kan kalau iseng nih, setan dicari ini pakai penampakan, iseng itu deh. Padahal harusnya ditahu. Makanya di Al-Falaq sama An-Nas itu semuanya hal gaib, ya.
memaknai itu. Hal gaib itu ulah ditengan. Tapi ada yakini dan kita berlindung kepada Allah. Karena perlindungan Allah itulah yang sempurna. Gitu ya. Biar Allah aja yang urus si iblis, si setan itu, ya. Gitu. Coba aja direnungkan tuh yang di Anas, yang di Al-Falaq, itu yang gaib-gaib. Walaupun ada yang hubungannya manusia, seperti yang di ujung tuh, ya. Min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari orang hasad ketika hasad. Karena orang hasad itu gaib. Gimana ya orang hasad diharapkan? Memang gaib. Makanya orang hasad itu gak usah diurusin, tapi diserahkan ke Allah. Biar Allah aja yang ngurus. Di belakang ini biar Allah aja yang ngurus. Ya, fitnah-fitnahnya mental lagi ke dia. Asal kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, saya berlindung kepada Allah yang Al-Falaq, yang menguasai malam, yang masih subuh, yang masih gelap gitu. Kayak gitu. Ya, udah aja serahin ke Allah. Ya, gitu. Semua gaib. Ya, kegelapan malam, kejahatan malam itu kan gaib semua. Kita serahkan kepada Allah. Nah, termasuk di dalam membaca Al-Quran ada yang gaib yang menggoda kita, yaitu setan. Setan ini bikin males. Setan ini bikin kita mencegah dari membaca Al-Quran. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dalam satu riwayat, ketika turun Al-Fatihah sakit ke iblis, sakit juga sakit parah pas turun Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, ya. Jadi sakitnya luar biasa. Jadi mencegah air mah, mencegah sakit mendadak gara-gara turunnya Al-Fatihah. Jadi kayak jadi musuh Al-Fatihah ini bagi iblis. Saking sedihnya dia, saking tersiksanya dengan Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu luar biasa, gitu ya. Ini makanya di awal, ya, kita berlindung kepada Allah, ya, ketika membaca surat Al-Fatihah atau ketika membaca Quran, karena setan itu akan mencegah kita baca Quran. Males kita, banyak alasan, males belajar Al-Quran, gitu ya. Males membacanya karena nggak bisa, dan males juga untuk belajarnya, banyak ya dari kita. Maka kita ya disunnahkan untuk ya fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ya. Itu ininya. Pelaksanaan tahun ini, ya, pelaksanaan tahun ini itu banyak versi. Ada yang menyatakan, kata para ulama, boleh hanya sekali di rakaat pertama. Jadi ta'awudnya itu. Jadi ketika rakaat pertama ta'awud Al-Fatihah, sebenarnya udah lagi sampai akhir. Ada juga yang mensunahkan setiap, karena dina hadisnya juga di sini kan faedah qara'al Qur'ana, apabila kamu membaca Al-Qur'an. Jadi setiap membaca Al-Quran dan setiap rakaat kan ada bacaan Qurannya, Fatihahnya juga baru terus. Maka disunahkan itu setiap rakaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Fatihah. Bahkan mau baca surat pun ada yang menyunahkan ta'awud lagi, ya, gitu. Nah, jadi minimal ada tiga pendapat, ya. Ada yang ta'awud itu cukup di rakaat pertama, doa bersamanya beres. Yang kedua adalah cukup di rakaat-rakaat di sebelum Fatihahnya. Setelah mau surat itu cukup bismillah. Ada yang pendapat ketiga, pokoknya setiap mau baca Quran ta'awud, mau Fatihah, mau surat, itu semuanya ta'awud, ya. Gitu. Apalagi kitanya sering tidak tenang, ya, ketika mau membaca itu, ya ta'awud aja terus. Sunnah, ya, jadi sunnah. Jadi insya Allah sunnah dapat pahala, gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam isti'adzah itu, ya, banyak versinya sebenarnya, gitu kan. Tapi kan yang paling kita kenal seperti di dalam Quran di surat An-Nahl itu memang fasta'in billahi minasyaitonir rajim, ya. Di dalam ininya, di dalam prakteknya, dalam hadis-hadis sebenarnya banyak. Ada yang kalau yang kita kenalkan a'udzu billahi
ganti apa sifat Allah. Jadi tambahan a'udzubillahi samii'il 'aliim. Ya banyak banget versi ini. Tapi ya kita pakai yang ini. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Tidak pakai sifat kesananya. Tidak pakai sifat Allah. Ya. Jadi di beberapa versi yang berbeda itu ada sifat Allahnya. Ya, ada di tambahan as-sami'il 'aliim. Nah kita pakai yang biasa, yang masyhur kita pakai adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu ya, hamzah, ain, zal yang ada titik. Ya, jadi kita murojaah lagi nih dulu, insyaallah udah pernah kita bahas di Al-Fatihah. Nah kita insyaallah bahas lagi niti-niti murojaah Al-Fatihah dari ta'awud sampai ke maknanya, ya, karena ini bagian dari rukun ya Al-Fatihah itu, maka kita harus betul-betul sekarang memahami cara bacanya dan memaknainya sekarang, gitu ya. Kebayang ya, a'udzu hamzah ain dal ya, a'udzu kayak gitu baca ya. Coba kita ini sama-sama ya, dari hamzah dulu. Hamzahnya pisahin dulu sama ain supaya jelas. Karena kalau dilangsungkan kadang kita a'udzu pisahin. A-nya yang jelas. Coba kan beda tuh yang bisa ya. A-nya pendek, O-nya panjang. Coba. Kemudian dal yang ada titik tuh, ujung gigi ke ujung lidah. Ya, gitu. Apa artinya a'udzu? Aku berlindung. Ya, aku berlindung billahi kepada Allah. Ya, billahi kepada Allah. Ya. Jadi kalau digabung a'udzu billahi, coba a'udzu billahi. Nah dari apa? Dari mina itu kan dari ya. Aku berlindung kepada Allah, mina dari asyaiton ya, minasyaiton itu shin gede kalau bahasa kita ya. Minasyaitoni, pokoknya panjang, shinnya ada tasdid. Minasyaitoni ya, minasyaitoni masuk ke ra, situnya ar-rajim masuk ke ra, berarti minasyaitonir rajim. Itu jim ya, bukan zai, bukan rajim tapi rajim. Jajiju yang tengah lidah ke langit aji ar-rajim, gitu ya. Coba kita ucapkan minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Sekali lagi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi minasyai, entong minasyai. Orang Sunda masuk saya. Jadi hati-hati entong saya. Kenapa biasanya saya? Minasyaiton, karena lidahnya nggak ke atas, kan iya itu dari tengah lidah.
Jadi ketika nyampe ke ya sukun, lidahnya angkat syai. Kalau nggak diangkat pasti jadi syai. Minas syai, misalnya lidahnya tuh diem aja, dilempeng ke minas syaiton, gitu. Harus di ke atas ini, ininya ya sukunnya. Minas syaiton, oh ya tebal ya, itu oh. Nah, mina itu dari, artinya asyaiton, setan, ya, setan. Jadi setan itu pakai shin gede. Itu menanyakan setan, syaiton. Kalau bahasa kita jadi setan. Ar-rajim, apa ar-rajim? Terkutuk. Kalau kita bahasa yang sederhana yang terkutuk, ya, yang terkutuk. Yang dirajam, ya, ada kan bahasa kita rajam itu dilempari, makanya ada hukum di dalam hukum zina itu kan dirajam, dilempari sampai maut gitu. Itu kan sebagai bentuk kutukan, sebagai bentuk laknat kepada orang yang berzina muhsan, itu kan dilempar sampai mati. Nah, si setan itu punya sifat yang Allah kasih, yaitu yang dirajam, yang dilempari kebencian, yang tidak dapat rahmat Allah gitu. Makanya ya terkutuk gitu, bahasa kita ya sederhananya gitu. Artinya yang tidak diberikan kasih sayang, dibenci Allah, maka kita pun harus membencinya gitu. Nah, makanya jangan apa? Jangan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi kita udah hukum setan tuh ini. Ya. Ulah diikuti. Makanya harus dipelajari apa saja yang melakukan setan dalam hidup kita gitu. Karena adu mubin kan, setan itu musuh yang nyata. Jadi musuh yang paling nyata itu memang setan sebenarnya dalam hidup kita gitu ya. Allah nggak menyebutkan tuh yang lain tuh adu, jadi sebagai yang nyata ya. Tapi setan itu dinyatakan sebagai ini yang nyata, walaupun nggak kelihatan, tapi nyata adanya gitu, ya, gitu. Setan itu apa adanya ada, tapi tidak kelihatan, ya. Nah, itu menjadi ujian bagi kita semua, ya. Maka jangan tolerir, ya, karena di setiap aktivitas kita setan selalu masuk, ya. Setan selalu masuk dalam hal makan, di rumah, di WC, ketika wudhu, ketika sholat, ketika aktivitas, ketika kerja, semuanya setan itu ada andil, ya. Jadi makanya adab-adab yang kalau itu kelakuan setan lawan oleh kita, ya gitu ya. Makan tangan kiri, berdiri, dan itu kan jadi kebiasaan, dan itu kelakuan setan, ya, gitu. Mubadir, berlebihan dalam makanan itu, ya. Ketika ke WC, ngalamun di WC, setan doa di dia, ada nyanyi sekali ya kan, nyanyi di WC, ya, sampai sejam 2 jam, ya. Jadi itu hindari, kayak ibu-ibu misalnya keluar di WC 2,5 jam, itu setan terulit, ya. Maka WC itu hanya sekedarnya, hanya sekeperluannya keluar, jangan dipakai aktivitas lain, ya, WC itu, ya. Maka kita pun kan disunahkan untuk berdoanya apa? Ta'awud, ya, yang minal khubusi wal khaba'is, dari jin laki-laki, jin perempuan. Itu ternyata ya jin di jero teh nawang kering banyak, betah di aya jin di jero gitu, ya. Jadi harus dihindari, ya. Itu ta'awud, ya. Jadi kita benerin ta'awudnya, a'udzu, saya berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, di sini kan Allah mensyariatkan kepada setiap yang membaca Al-Qur'an untuk memohon perlindungan, karena Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia dan setan enggak suka kalau manusia dapat petunjuk, kan dia kerjaannya nyesatin manusia, ya. Jadi setan ini apa kerjaannya sekarang? Menyesatkan, sedangkan Al-Quran adalah petunjuk dan obat,
Ya, maka hari ini banyak yang malas belajar Quran dan setan suka itu. Ya, kenapa? Karena manusia jadi nggak punya petunjuk dan nggak punya obat dalam hidupnya. Makanya lo ngantri di dokter, Al-Quran dibilang, ya, gitu. Padahal Al-Quran itu udah jelas adalah hudan, petunjuk dan sifat apa? Obat. Nah, kita udah berapa persen menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, Al-Quran ini menjadi sifat. Setan suka Al-Quran gak dipakai petunjuk dan gak dipakai obat. Itu kerjaan dia begitu ya, jangan pakai obat, jangan percaya pada Al-Quran, jangan dibaca, jangan dipelajari, jangan diamalkan, gitu ya, kayak gitu. Ya, mereka tuh ingin kita sesat. Berarti intinya kalau orang meninggalkan Quran berarti dia sesat. Ya, kalau kita mempelajari Al-Quran, mengamalkan Quran, pasti kita lurus. Ya, makanya berlindunglah kepada Allah dari setan ini. Ya, karena dia permusuhannya besar sekali kepada orang yang membaca Al-Quran. Gitu ya. Jadi no terasa baca Quran berarti ya emang setan. Terasa baca Quran ya setan terasa ya. Setan pakai shin. Setan. Ya, susah. apa? Bisa maling Quran? Ya, maling. Itu profesi baru kayaknya. Maling Quran itu profesi baru. Nyata mau maling. Luar biasa ya. Ya. Jadi makna alhamdulillah aku memohon perlindungan hanya, makanya di sini salah satu maknanya alhamdulillah ini adalah aku berlindung kepada hanya kepada Allah. Aku berlindung memohon perlindungan hanya kepada Allah. Jadi kita harus yakini bahwa satu-satunya zat yang bisa melindungi kita dari pengaruh setan, dari godaan setan adalah Allah. Gak ada yang lain. Makanya sok aneh-aneh. Orang-orang ngomong ayah dulu kaboda aku jin tunggal itu datanglah kadukun, 10 dukun dan jin kan. Kerjasama aja, jin. Datang kebetulan anak. Cager atau namahan? Namahan. Kita mencet tombol hidup, namahan biaya. Setan lebih loba. Ya, sok sedang. Iya we, pokoknya mah. Mai anu hideung we. Tahuna bawa sirah nama di eta udah dukun dengan bisaan dukun. Atau geuting anu di bawah domana di mana? Ya di kudu eta. Rugina orang rugi banar. Kalau duit cageun sebab apa? Karena enggak pakai tauhid. Ya, kita disesatkan oleh dukun-dukun gitu ya. Makanya di sini kita nih pernyataan a'udzu ini harus sampai meresap ke dalam jiwa dan kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan atau meminta perlindungan selain kepada Allah, ya. Dan ini pernyataan yang awal juga di iftitah. Jangan sampai kita merasa pede ketika berlindung kepada orang. Makanya coba di zaman Rasulullah, ya, di zaman para sahabat itu jarang adanya sekarang itu apa yang kalau presiden itu dijaga terus pas pampres, walaupun sahabat-sahabat berdampingan secara tidak langsung mungkin sebagai perlindungan juga, tapi mereka tidak pernah menyatakan mereka itu merasa dilindungi oleh manusia gitu. Kalau sekarang kita merasa aman, misalnya dunia ini nih, di dunia nyata aman karena corona, merasa aman, hati-hati. Kita dicontohin di masjid hilang Quran ini karena ada rasa aman kemarin. Rasa aman kunci, mesti kunci rasa aman. Lain Allah, rasa aman di tulisan. Saya sendiri juga yang nulisin
merasa aman, sugana di tulisan bahwa ke Allah kurang, jadi ujian kita, ya. Jadi kita ujian nih. Bagi saya pribadi, saya mikirnya begitu. Kemarin ada rasa aman ketika ditulis mau air maling ke Allah kurang kemarin, lupa kita. Ada yang kunci, silakan kunci, tapi bukan untuk menggantungkan diri pada kunci. Ya, nulisin, tapi bukan untuk menggantungkan perlindungan pada tulisan. Akhirnya kan dibuktikan oleh Allah sekarang. Tulisan saya dicopot. Ini pelajaran yang nyambung, alhamdulillah. Ya, karena semua ada hikmahnya dalam hidup. Ini terutama hikmah tauhid. Kan ini dulu saya ingat ya, ini kan saya yang salah satu yang nulisinnya itu ada kepedean dalam diri. Di tulisan ayat gitu. Sampai sebelum hilang itu masih ada keyakinan saya di situ bahwa ini nggak akan hilang. Ini sekarang hilang kok. Ini juga jadi ini pada saya pribadi. Jadi alhamdulillah jadi dapat pelajaran. Jadi kita harus istighfar semua, ya, menggantungkan perlindungan pada tulisan. Jadinya kemarin ada yang udah susah payah dikunci, tapi malah nggak pakai kunci. Tapi tetap. Jadi ini tentang usaha itu harus tetap dilakukan sesuai dengan porsinya. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa itu adalah perlindungannya. Kayak kita bekerja itu sunnah, silakan ibadah. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa terdatang rezeki adalah kerja. Tetap Allah, tapi Allah nyuruh kita kerja ya atas nama Allah kerja. Sama kayak begini usaha kunci rumah itu bukan berarti kita meminta perlindungan kepada kunci. Silakan kunci, ya, gitu. Nah ini ya, ta'awud ini pernyataan perlindungan bahwa hanya Allah yang bisa melindungi kita. Jadi kita harus juga amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gak usah tenang ketika ada makhluk gitu, ya. Misalnya istri asal tenang ketika ada suami, ya. Nah itu hati-hati. Berarti kita lagi bergantung kepada suami, ya. Walaupun suami itu ya iya ada, ya, tapi coba belajar sedikit demi sedikit bahwa ini makhluk Allah juga yang dilindungi oleh Allah, bukan pelindung kita. Kayak gitu. Maka ketika ada suami ya santai aja gitu. Ketika ada suami kita berbakti pada suami, kayak gitu, ya. Gitu. Makanya nggak ada istilah keung, keung, untuk buka Allah. Kalau buka Allah mah keung, soalnya di dunia itu. Ya. Makanya musiuna hati-hati. Saya lagi tauhidnya kurang. Kamu poin sieun. Berarti Allahnya kurang. Ya. Ting sieun kunaon biasanya. Ya, karena mungkin kita korban-korban film setan, film Susana. Jadi kapal yang menaik poin teh yang sering gitu juga Susana. Gitu kan? Karena kita ini, maka kali-kali kita harus uji mental, ya, kulit tentang poin-poin gitu, sambil dikir, ya. Si Abri kamu berang-berang sebari aja ya nah. Itu setan gua, kita mau kembali kan, aduh dipoto di orang ini setan, ya. Kemudian makna auzubillah tadi, kemudian dilanjutkan minasyaiton, ya. Makna minasyaitonir rajim ini adalah sebenarnya selain dari setan, ya, maknanya itu adalah dari semua makhluk Allah yang sombong dan menentang dari golongan jin dan manusia yang bisa memalingkan hamba dari ketaatan kepada Rabbnya. Jadi salah satu maknanya bukan hanya dari golongan jin minasyaiton ini, ya, tapi dari orang-orang, dari sesuatu sifat sombong dan suka menentang. Jadi ada sifat sombong dan suka menentang. Kan jin itu atau iblis itu memang itu sifatnya. Jadi dari golongan manusia pun ada yang sombong dan suka menentang, ya. Sombong itu kan
Kriterianya dua. Pertama, dia itu menolak hukum Allah. Yang kedua, merasa lebih tinggi secara fisik dari makhluk lain. Iblis itu kan gitu. Dia menolak perintah, itu sombong. Jadi orang anu nolak perintah sholat itu sombong namanya. Lain sombong jika disunah, tenanya disebut sombong. Padahal bisa jadi kerusuh. Oh itu sombong, itu tahu nama. Keserok tangannya, ya. Padahal bisa jadi kerusuh. Yang mau nanya gitu ya. Atau kan kadang di jalan itu rusuh nggak kelihatan kiri kanan. Jadi sombong itu bahaya ya. Itu kriteria salah satu sifat dari iblis, yaitu apa? Menolak kebenaran dan menganggap dirinya lebih dari segi fisik, dari segi harta. Makanya boleh dikatakan sombong. Merasa harta lebih tinggi daripada orang lain itu sombong. Ya dari segi fisik aja. Merasa lebih gagah, merasa lebih bodas, lebih apa gitu secara fisik gitu. Nah, itu sombong. Karena kan jin iblis dulu merasa sombongnya karena jenis bahan penciptaan. Dan dari mana dalilnya sampai sekarang? Udah nggak ada sebenarnya. Merasa aja. Ada nggak bukti bahwa api itu lebih baik dari tanah? Nggak ada. Sampai sekarang aja nggak ada. Karena unsur-unsur ini punya karakteristik berbeda. Yang semuanya itu penting. Nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Ya, gitu. Tapi si iblis merasa orang tina api asa lebih tinggi. Asal. Jadi sombong teh rasaan. Ya, asal lebih benar, asal lebih hebat. Jadi di sini ta'awud ini ya berlindung juga dari golongan jin dan manusia yang bisa memalingkan hamba dari ketaatan kepada Allah. Gitu. Ya. Makanya minal jinnati wan nas itu ya ada di sini di ta'awud ini. Jadi manusia yang suka memalingkan dari ketaatan itu juga setan. Tapi ulah tarik tinggi oh dasar setan. Disangka setan. Padahal memang ayat itu memang setan, namun edek sholat, mengganggu jual ngajakan catur. Setan gitu ya. Tadi catur dulu asli. Gitu. Ngopi tadi. Edek sholat. Nah itu kan yang bisa memalingkan. Ya. Bahkan ya apapun benda yang bisa memalingkan maka itu termasuk adalah setan. Ya. Maka kalau orang-orang terdahulu kayak Sayyidina Umar, kalau ada sesuatu yang bisa memalingkan dari ketaatan kepada Allah, maka dia hilangkan dari hidupnya. Ya, saya tadi kubur gitu, sampai kebun dilengit, disedekahkan langsung ke kebun. Ya, padahal nggak sekali gitu. Jadi pernah ke kebun kemudian sholat berjamaah. Pas sekalinya ngesubah, waduh ini kebun melalaikan saya. Disedekahkan kebun, ya langsung di detik itu diumumkan. Nah, makanya salah satu karakter Sayyidina Umar itu adalah kalau amal-amal gede itu pasti diumumkan, ya. Jadi diumumkan kan, kaum muslimin anu keur ngesubah jamaah, gitu. Diumumkan tuh kebun itu disedekahkan lah, gitu. Salah satu karakter bahkan mau hijrah wae beliau mah yang sesungguhnya diumumkan saking luar biasanya iman. Jadi diumumkan untuk syiar itu boleh ada dari yang penting jaga hati. Kalau kita yang jaga hati nggak bisa terjaga ya lebih nyumputnya gitu. Kemudian terakhir tadi al-rajim ya adalah yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kita kan bahasanya tertutup ya, tapi intinya adalah yang dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Berarti sudah tidak dapat kasih sayang Allah. Kalau udah dibendu oleh Allah, dibenci oleh Allah gitu ya, al-rajim itu. Ya udah, dia sudah nggak akan bahagia. Maka kita jangan jadi setan hidup ini. Ya, khawatirnya nanti dikutuk Allah, ya terkutuk.
jadinya nggak akan bahagia karena rahmat Allah akan hilang dari diri kita. Mau tidak ya, kalau tidak ada rahmat Allah ya udah kita pasti susah hidup ini ya, tidak jelas ya. Kan berarti kalau sebaliknya dari rahmat itu kan laknat ya. Ya kita dilaknat kalau dijauhin dari kasih sayang Allah ya. Alhamdulillah. Nah itu paling segitu dulu ya. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke dalam Al-Fatihah ya. Jadi coba pahami ya. Jadi yakini ketika kita membacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita yakini dalam diri kita, aku berlindung kepada Allah dari semua keburukan-keburukan manusia, jin yang bisa menjadikan kita lalai kepada Allah. Ya, gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ini sebenarnya bukan hanya untuk sholat, jadi untuk apapun di dalam kehidupan ini, untuk obat, untuk apapun, untuk ruqyah, ta'awudz ini harus dijadikan salah satu bacaan. Jadi cukup kalaupun misalnya ibu, bapak kayak kasihan kamu poek, ya tahu bila minasyaitonir rajim itu lewat. Lain punten bah, langkung, mama langsung ya turun peraturan. Ditahu dah kabur dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim lewat. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan bacaan.